Baik, akan segera saya mulai untuk presentasi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sparta dan teman-teman semua. Izinkan saya, perwakilan dari kelompok 3, menyampaikan pembahasan mengenai materi minggu ini. Untuk materi minggu ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menerapkan peraturan teori akuntansi. Lalu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang akan ikut serta dalam menjelaskan materi mengenai minggu ini. Yang pertama ada teman saya, Yanita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Lalu ada Janet Priscilia Jadu sebagai ketua dengan NIM 2019-12-11-040. Mohon maaf, maksud saya 2019-12-11-020. Lalu yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM 2019-12-11-040. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Yenita. Pada chapter ketiga ini kita akan membahas teori tentang menerapkan peraturan teori akuntansi. Nah, di sini tuh pertama-tama terdapat 3 teori relevan mengenai akuntansi yang dapat diterapkan dalam regulasi akuntansi. Di antaranya itu ada teori pasar yang efisien, teori agensi, dan teori regulasi. Nah, teori pasar efisien ini berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan dari pemerintah. Sedangkan teori keagenan atau nama lainnya yaitu perwakilan menjelaskan bahwa hubungan agen yang utama adalah hubungan antara seorang manajemen atau manajer dengan pemilik perusahaannya. Dan pada teori regulasi sendiri, teori ini menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi kegagalan pasar. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita akan mereview sedikit tentang arti penting dari prinsip akuntansi itu sendiri. Yang pertama itu, prinsip akuntansi itu merupakan dasar untuk pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan atau menginterpretasikan laporan keuangan tersebut. Yang kedua itu teori akuntansi, prinsip akuntansi sendiri merupakan pedoman, peringkasan, dan pengungkapan informasi keuangan. Lalu yang ketiga itu prinsip akuntansi juga merupakan suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana sih laporan keuangan tersebut disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsionalnya. Nah, teori regulasi dan relevansinya pada akuntansi dan auditing itu yang pertama itu ada teori pasar modal yang memiliki arti penting informasi akuntansi dan auditing. Nah, teori pasar modal sendiri menyarankan manajer mempunyai banyak intensif atau dorongan secara sukarela untuk menyediakan informasi akuntansi untuk bagian eksternal perusahaan dan diverifikasi oleh auditor independen. Nah, ada beberapa teori yang relevan untuk memahami peraturan pelaporan keuangan, yaitu mempersiapkan, mengaudit, dan penyedia informasi akuntansi mengenai
suatu entitas. Nah, teori ini tadi yang ada 3 itu, yang pertama kita sempat bahas, yaitu teori pasar yang efisien, teori agensi, dan teori regulasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan arti penting suatu standar akuntansi. Nah, standar akuntansi sendiri merupakan pedoman umum penyusunan dari laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, standar akuntansi ini biasanya berisi tentang definisi, pengukuran, atau suatu penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Nah, arti penting dari standar akuntansi sendiri itu, dia memberikan suatu informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, memberikan pedoman atau aturan bagi para akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas dari laporan keuangan tersebut. Lalu standar akuntansi juga memberikan data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandangnya penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Lalu yang keempat itu, standar akuntansi juga menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka tentang tertarik dengan disiplin akuntansi. Lalu sebelum masuk ke pembahasan, kita juga akan membahas tentang arti penting dari auditing. Nah, pengertian audit dalam lingkup kecilnya sendiri yaitu pemeriksaan keuangan, namun sebenarnya pengertian audit sangat luas. Nah, tidak hanya di bidang keuangan saja, tetapi juga di bidang lainnya. Audit juga memiliki peran besar dalam input, proses, dan output, serta dampak dari suatu tujuan perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari peran serta audit dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara analis. Ini menyebabkan audit memiliki tujuan yang jelas untuk lembaga yang sedang diperiksa agar lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga akan terlihat dari berbagai aspeknya, baik kekurangan maupun kelebihan suatu perusahaan tersebut, bukan hanya sebagai pengendali dari kepatuhan atas peraturannya. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu teori pasar efisien. Nah, teori pasar efisien ini merupakan pasar efisien yang menyediakan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, perilaku pasar ini nantinya akan dikaitkan dengan hukum supply dan demand, permintaan dan penawarannya. Nah, supply demand itu dipengaruhi dari informasi yang didapatkan dari pasar efisien ini. Karena dia menyediakan seluruh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusannya tersebut. Nah, akuntansi juga diperlukan sebagai industri informasi. Industri informasi itu apa sih? Industri informasi itu yang menghasilkan informasi untuk membantu kerjasama
antara pemakai dan penyaji informasi. Nah, arti akuntansi artinya di sini akuntansi harus mampu menyajikan informasi tentang supply dan demand agar orang tahu kinerja perusahaannya tersebut. Nah, dengan begitu tanpa regulasi pun secara otomatis perusahaan dapat mengeluarkan informasi-informasi. Nah, para pendukung teori ini berpendapat akuntansi sebagai permintaan informasi akuntansi oleh para pengguna dan penawarannya beberapa informasi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, teori ini juga berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintahan. Bagaimanapun juga, pemerintah juga harus turut dalam pasar tersebut. Campur tangan yang paling baik adalah dengan tujuannya untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonominya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke teori keagenan atau perwakilan, teori agensi atau perwakilan. Nah, hubungan antara pihak pertama sebagai pemilik sumber daya yang mempercayakan sumber dayanya pada pihak lain atau yang sering disebut agen untuk mencapai tujuan prinsipal. Nah, permintaan informasi keuangan yang ini berasal dari tujuan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusannya. Nah, informasi akuntansinya sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agennya atau badan usaha kepada prinsipalnya atau investor. Nah, teori keagenan yaitu teori yang berkonsentrasi pada kepercayaan pada satu orang. Jadi dia hanya di sini berkonsentrasi pada kepercayaan satu orangnya. Nah, prinsipal adalah seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada agennya atau badan usaha agar tujuan dari prinsipal atau investor tersebut tercapai. Nah, hubungan prinsipal dengan agen agar tidak terjadi permasalahan, yaitu dapat membuat kontrak perjanjian antara prinsipal dengan agennya, lalu membuat laporan keuangan. Nah, permintaan informasi keuangan bisa dikategorikan juga untuk pelayanan atau tujuan pengambilan keputusan. Nah, permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen atau badan usahanya dan didistribusi risiko secara efisien. Nah, teori keagenan ini menekankan pada teori yang berkonsentrasi pada kepercayaan satu orangnya aja, yaitu pada prinsipal kepada badan usahanya. Nah, kalau sejauh mekanisme pasarnya tidak efisien, pengaturan akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang adil dan tidak efisien. Selanjutnya masuk ke teori regulasi atau peraturan.
Lalu kita masuk ke teori regulasi. Teori regulasi sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu teori kepentingan umum atau kepentingan publik, terus ada capture teori, lalu ada private interest teori atau teori kepentingan pribadi. Nah, teori regulasi ini memerlukan regulasi untuk membantu mekanisme hubungan antara berbagai pihak. Intervensi pemerintahan perlu dilakukan apabila terjadi kegagalan pasarnya. Nah, dalam rangka teoritis, regulasi ditunjuk untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomiknya. Perekonomian terpusat mempunyai alasan dalam melindungi kepentingan umum. Nah, dalam teori ini, legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonominya. Teori pembuatan peraturan ini, pada faktanya, peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum penggunanya. Lalu tujuan ini tidak bisa dicapai karena karena di dalam proses pembuatannya, pembuat peraturan tersebut mendominasi peraturannya sendiri karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak memengaruhi legislatif. Di sini ada 2 asumsinya. Yang pertama itu asumsi pertama itu masyarakat mempengaruhi peraturan yang mempengaruhi kemakmuran mereka sendiri. Lalu asumsi keduanya itu bahwa pemerintah tidak independen dalam proses pembuatan peraturan, maka dari kelompok itu, kelompok kepentingan melawan kendali pemerintah dari kekuatan koersif pemerintah untuk mencapai distribusi kesejahteraan yang mereka inginkan. Alasan utama pada teori ini berfokus yaitu kepada fakta bahwa keputusan penetapan peraturan biasanya cenderung mempengaruhi peraturan berbagai industri. Untuk kegagalan pasarnya sendiri itu terjadi apabila tidak ada persaingan, barriers to entry, lalu ketidaksempurnaan gap informasi antara penjual dan pembelinya, adanya pihak yang memperoleh informasi dengan biaya yang berbeda, kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi, adanya agen, lalu pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasinya. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori kepentingan umum. Nah, teori kepentingan umum atau publik ini didasari pada asumsi bahwa pasar ekonomi merupakan subjek dari beberapa pasar yang tidak sempurna atau kegagalan dari transaksi yang tetap dibiarkan dan nantinya akan mengakibatkan inefisiensi dan ketidakpatutan outcome. Nah, dalam asumsi teori kepentingan umum ini, kepentingan konsumen diterjemahkan pada tindakan legislatif. Lalu agen mencoba mencari peraturan untuk melindungi kepentingan publiknya. Agen-agen itu mungkin akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan memenuhi kebutuhan dari publik. Pemerintah bersikap netral. Pemerintah tidak mempunyai peran yang independen untuk menjalankan peraturan pemerintahannya. Lalu yang kedua itu ada capture teori. Teori ini menyatakan bahwa walaupun alasan awal dari regulasinya itu untuk melindungi suatu kepentingan dari
publik, tujuan ini tidak dapat tercapai karena pada proses regulasinya sendiri, si pembuat aturan atau pengatur akan mendominasi apa yang diaturnya. Ada pandangan bahwa entitas yang telah diregulasi itu umumnya akan mempengaruhi pembuat undang-undang, memprediksikan rangkaian kejadian di mana tujuan awalnya yaitu untuk kepentingan publik akan terhalangi dengan usaha mencapai tujuan kelompoknya. Lalu di sini ada asumsi dari capture teori. Semua anggota masyarakat berpikir secara rasional. Orang-orang akan mempengaruhi regulasi yang akan meningkatkan kekayaan mereka, atau mereka akan mempengaruhi untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak efektif untuk menurunkan kekayaan mereka. Nah, pemerintah tidak independen dalam menetapkan regulasinya tersebut. Capture teori ini akan terjadi pada satu dari kemungkinan berikut apabila terdapat badan yang mengendalikan regulator berhasil mengkoordinasikan kegiatan regulator dengan kegiatannya sehingga kepentingannya tersebut terpenuhi, lalu dilindungi atau ketidakberhasilannya dapat diterima regulator, lalu dapat memenuhi kepentingan regulatornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Yang selanjutnya, masih pembahasan mengenai regulatory capture theory, yang mana di slide ini ada tulisan mengenai badan akuntansi profesional atau sektor korporasi berusaha untuk mengontrol pengaturan standar akuntansi. Maksudnya adalah, dalam teori akuntansi, yang pertama ada teori yang relevan. Teori yang relevan ini dibagi kembali menjadi 3. Yang pertama ada teori efisiensi pasar yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Lalu ada teori agensi dan yang ketiga ada teori regulasi. Di teori regulasi ini kita akan membahas menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama ada teori kepentingan publik atau teori kepentingan umum. Yang kedua yaitu teori regulatory, dan yang ketiga ada teori kepentingan individu atau pribadi. Regulatory capture theory ini maksudnya, penjelasannya atau maksudnya adalah faktanya peraturan ini dibuat untuk menjaga kepentingan umum si pengguna. Si pengguna di sini maksudnya adalah si pengguna standar akuntansi atau si pengguna pembuat laporan keuangan atau hal-hal yang bersangkutan dengan akuntansi. Lalu tujuan dibuatnya ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya si pembuat peraturan ini terlalu mendominasi peraturan tersebut karena ia menganggap bahwa dibuatnya peraturan ini itu dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi badan legislatif. Untuk slide kedua atau yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai teori kepentingan pribadi. Di teori kepentingan pribadi ini, untuk poin yang pertama, pemerintah tidak arbiter, independen, tetapi rasional, diri tertarik, merasa rasional atau dirinya merasa memiliki ketertarikan tersendiri untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu,
maksud dari arbiter independen ini apa? Dari arbiter ini dapat kita artikan bahwa arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Atas sengketa yang bersangkutan, maksud saya. Jadi, apabila ada suatu orang atau suatu individu yang terkena masalah atau memiliki masalah dengan seorang, maka si arbiter ini sebagai orang yang akan memeriksa dan memberikan putusan atas masalah si individu tersebut. Lalu yang kedua, pada poin kedua, kita dapat mereka dapat mencari pemilihan ulang. Misalkan dalam suatu pemilu atau pemira di dalam suatu organisasi, apabila terjadi kecurangan atau adanya ketahuannya tindak kecurangan, maka kita sebagai pemilih ataupun sebagai partisipan dapat mengajukan untuk memilih pemilihan tersebut kembali agar didapat hasil yang jujur dan juga yang tidak disogok atau dibayar atas dasar uang ataupun wewenang, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mereka akan menjual kekuasaan mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa orang yang ketika pemilihan ulang ini mereka terlalu percaya diri sehingga rela menghabiskan beberapa uang untuk menjual kekuasaannya karena mereka merasa mampu dalam hal uang, namun mereka tidak merasa yakin bahwa mereka akan menang, jadi mereka memanfaatkan kekuasaan tersebut. Mereka akan menjual kekuasaan mereka untuk memaksa atau kekayaan transfer ke mereka yang paling mungkin untuk mencapai pemilihan ulang mereka. Jika mereka terpilih sebagai pejabat atau meningkatkan kekayaan mereka, atau jika mereka pejabat yang ditunjuk atau atas keduanya. Jadi saya harap rekan-rekan semua dapat memahami apa yang saya sampaikan karena di sini di slide ini dan apa yang sudah saya jelaskan secara mudah untuk dipahami, secara apa yang ada teman-teman pikirkan itu mudah untuk dipahami. Seperti itu. Lalu untuk yang slide ketiga ini, kita akan membahas mengenai penerapan teori dalam kepentingan umum atau kepentingan publik. Di sini ada 2 poin yang mana di Sarbanes-Oxley ini sebagai peneliti pada tahun 2002 di Amerika Serikat, lalu berkaitan dengan standar akuntansi mereka atau review board, itu biasa disingkat sebagai SARB di tahun 1984 ini berkaitan, dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus yang mereka alami pada tahun itu ataupun kesalahan yang pernah terjadi di Amerika. Di sini disampaikan si Sarbanes-Oxley Action ini membuat peraturan atau teori ini untuk kepentingan umum, karena dari namanya saja kita bisa tahu bahwa teori ini dibuat atas dasar kepentingan umum. Lalu proteksi yang terbaik atau pencegahan yang terbaik pada pasar uang sehubungan perilaku masa lalu perusahaan, pemerintah Australia membuat standar. Standar ini yang ada di bawah Starbucks ini, yaitu Accounting Standard Review Board, yang dipandang sebagai kesalahan yang ditujukan pada pasar untuk informasi akuntansi. Maksudnya, sebagai buktinya, banyak perusahaan yang jatuh atau merugi pada tahun tersebut dalam jumlah yang secara terus-menerus bertambah. Setelah auditor memiliki sertifikasi, jatuhnya perusahaan tersebut karena adanya informasi yang tidak seimbang antara supplier atau si penawar barang dengan si pengguna laporan keuangan, sehingga teori ini menghiraukan
menghiraukan ataupun mengabaikan dari studi penelitian yang mengindikasikan bahwa manajer suatu entitas bisnis atau suatu bisnis tertentu hanya memiliki dorongan yang kuat untuk membenarkan anggapan pasar yang salah mengenai aktivitas bisnis mereka. Namun, manajer di Amerika Serikat ini kemarin pada tahun 2002 ini juga memiliki insentif untuk persepsi kegagalan pasar secara sukarela yang benar tentang perusahaan mereka. Persepsi di sini maksudnya adalah tindakan menyusun, mengenai, dan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran ataupun pemahaman tentang suatu lingkungan di sekitar tersebut. Jadi si manajer suatu perusahaan di Amerika Serikat kemarin itu sempat memiliki insentif bagaimana cara menyusun kegagalan pasar mereka yang benar, bagaimana cara menyusun kembali agar mereka tidak ikut jatuh ataupun merugi seperti perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu. Lalu untuk yang slide keempat ini, kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan dari penerapan teori-teori yang sebelumnya. Di sini disampaikan ada poin yang pertama, apakah accounting standard review board ini ditangkap oleh profesi akuntansi? Ditangkap ini maksudnya adalah dipahami apakah ASRB ini dapat dipahami oleh profesi akuntansi di seluruh dunia. Lalu untuk poin yang kedua ini apa sih bukti harmonisasi internasionalnya apabila ASRB ini telah dipahami oleh perusahaan besar, ASX, dan profesi akuntansi di seluruh dunia. Lalu apakah IASB telah dipahami oleh FASB, dan seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu dari beberapa pertanyaan yang muncul setelah kasus tersebut. Lalu untuk yang slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menerapkan teori dalam kepentingan pribadi. Dalam teori ini, sebentar, disampaikan dalam 2 poin untuk di slide, namun di catatan saya ada beberapa penjelasan dan contoh kasusnya masih berhubungan dengan yang starter box tadi, tetapi izinkan saya terlebih dahulu untuk membaca di slide PowerPoint ini. Teori kepentingan pribadi dapat diterapkan untuk pembentukan ASRB ataupun Accounting Standard Review Board. Lalu yang kedua ada berbagai teori regulasi tidak saling eksklusif. Maksudnya adalah batasan pada teori peraturan kepentingan individu ini tidak terdapat hubungan mutual atau hubungan yang saling menguntungkan secara eksklusif. Suatu kejadian yang diterangkan dengan satu teori mungkin bisa diterangkan sama baiknya menggunakan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Namun, pada hal ini tidak jelas satu penjelasan dapat dipertahankan, namun satu penjelasan yang lainnya tidak dapat dipertahankan. Seperti contohnya kasus Starbucks tadi, yang muncul karena adanya tindakan pemerintah Amerika yang mengikuti bangkrutnya perusahaan Enron. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, dari perusahaan Enron ini merupakan perusahaan terbesar yang pernah ada, lalu karena adanya tindakan yang salah dari pemerintah Amerika ini, sehingga perusahaan Enron bangkrut yang bermaksud untuk menjamin tingkat penguasaan perusahaan dalam hal supervise ataupun audit laporan keuangan. Mungkin dari penjelasan itu dapat dipahami bersama bahwa sebenarnya jelas sama sekali tidak ada keuntungan dalam tindakan pemerintah Amerika ini, namun juga
ada beberapa kesalahan yang mungkin telah dilakukan sebelumnya, sebelum kasus perusahaan-perusahaan besar ini jatuh ataupun merugi. Gitu. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai standar pengaturan sebagai proses politik. Jadi dalam standar akuntansi ini juga ada beberapa peraturan yang dibuat sebagaimana proses politik yang sedang berjalan di suatu negara. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai standar pengaturan adalah proses politik karena dapat mempengaruhi hal yang saling bertentangan maupun atas kepentingan sendiri. Jadi maksudnya dalam standar pengaturan ini tentunya ada beberapa proses politik yang dicampur tangani oleh beberapa kepentingan individu ataupun kelompok lain, karena sudah pasti dalam proses pembuatan peraturan ini jelas sekali tidak mudah dan tentunya ada banyak hal-hal yang harus dipikirkan ke depan mengenai dampak apa yang akan terjadi oleh individu ataupun dampak yang akan terjadi kepada suatu kelompok masyarakat ataupun kepada suatu kelompok organisasi. Jadi harus standarnya itu harus mengikuti ataupun bukan harus mengikuti, namun lebih ke memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Lalu yang kedua ada regulator, harus membuat pilihan politik. Regulator di sini mungkin sebagai presiden, si presiden ini, presiden dalam suatu negara ini, tentunya harus memiliki atau membuat pilihan politik yang berdasar atas kepentingan masyarakat. Dalam sebagian negara ataupun suatu pemerintahan, ada beberapa negara yang sifatnya itu adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi, seperti kita ambil contoh seperti di Indonesia, jadi seharusnya si pemerintah ini memikirkan atau membuat pilihan politik yang baik atau yang sesuai untuk masyarakat-masyarakatnya. Seperti itu. Karena dalam hal seperti ini, tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan, namun pemerintah tentunya akan dirugikan, sebagaimana masyarakat tidak akan menjalankan peraturan ini, sehingga mau nggak mau pemerintah harus mematuhi ataupun memikirkan keadaan masyarakatnya. Karena sebagai pemerintah justru saja kita tidak boleh egois untuk untuk peraturan seperti ini. Lalu untuk yang poin ketiga ini ada mengenai regulator harus memiliki mandat untuk melakukan pilihan sosial. Maksudnya si presiden harus memiliki pemerintah untuk melakukan pemilihan sosial atau pilihan sosial untuk masyarakatnya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan juga nyaman. Lalu pada poin keempat ini, pengakuan utang diragukan dapat mempengaruhi entitas yang berbeda. Apabila suatu negara memiliki utang, lalu utang tersebut diragukan oleh masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi entitas. Entitas di sini maksudnya semua sektor akan terpengaruhi, mulai dari sektor ekonomi, sektor politik, dan lain-lain. Lalu untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Di instrumen keuangan ini, kita mengadopsi atau mengambil contoh kasus dari IAS tahun, tidak ada tahunnya, namun IAS nomor 39 yang membahas mengenai instrumen keuangan. Di sini disampaikan bahwa beberapa standar akuntansi itu sebagai kontroversial karena orang-orang
Karena dalam akibatnya orang-orang ini memperhitungkan instrumen keuangan yang telah menantang pembuat standar selama beberapa tahun. Di sini ada contoh kasusnya, akan saya bacakan, bahwa pada saat perkembangan awal yang terjadi di Amerika Serikat, di mana ada yang memiliki bahwa permintaan yang cukup besar untuk penggunaan pengukuran nilai wajar atau mark to market atau penggunaan model estimasi untuk merekam nilai wajar pada tanggal neraca itu lebih akurat, yang mencerminkan resiko dan manfaat memegang instrumen keuangan. Si pembuat standar ini memiliki ataupun melihat pengukuran nilai wajar ini berguna untuk menyediakan informasi yang relevan atau informasi yang benar untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi keuangan. Pembuat lalu International Organization of Security Commission atau IOSCO dianggap sebagai pedoman untuk akuntansi sebagai instrumen keuangan penting yang meminta internasional standar akuntansi ini untuk menciptakan berdasarkan standar FASB yang terkait dengan instrumen keuangan. Jadi ini adalah sejarah singkat dari IAS 39 ini mengenai apa yang terjadi di Amerika Serikat. Lalu untuk pada pengumuman tahun 2002-nya ini, Standar Akuntansi Internasional atau IAS ini mengadopsinya di Eropa. Perhatian jauh lebih besar yang difokuskan pada isi standar internasional. Perusahaan Uni Eropa yang terdaftar yang sebelumnya telah mengikuti nasional GAAP, kini akan diminta untuk perubahan akuntansi yang berpotensi dramatis. Secara umum, perusahaan yang digunakan akuntansi akan memiliki biaya historis untuk instrumen keuangannya, lalu menunjukkan kepada mereka pada biaya yang sehubungan dengan aset dan kewajiban keuangan, perusahaan akan memiliki cukup kebijaksanaan tentang kapan keuntungan dan kerugian dicatat dalam pendapatan. IAS ini akan membutuhkan perusahaan untuk menyertakan keuntungan dan juga kerugian yang belum direalisasi atas instrumen keuangan tertentu laba rugi pada saat terjadinya IAS ini diadopsi oleh Uni Eropa. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai adanya aset yang berwujud diadopsi dari IAS 38. Kalau tadi mungkin IAS 39, yang sekarang kita akan membahas mengenai IAS 38 mengenai aset tidak berwujud yang ada di Australia dan menggambarkan sebagaimana peran politik dalam proses penetapan standar akuntansi. Izinkan saya membaca kembali mengenai sejarah singkatnya seperti IAS 39 tadi, bahwa dalam prinsip pengakuan dan pengukuran keuangan instrumen pada nilai wajar, adopsi dari IAS 38, aktiva tidak berwujud di Australia, juga menggambarkan peran politik dalam proses pengaturan standarnya. AASB belum pernah mengeluarkan standar tertentu pada akuntansi untuk aset yang tidak berwujud, setelah draft exposure ditarik pada tahun 1992 karena kurangnya konsensus atau data. Banyak sekali metode yang digunakan untuk menilai aset berwujud telah dikembangkan oleh perusahaan Australia menggunakan berbagai metode. Namun pada IAS 35 ini mengeluarkan secara signifikan berbeda penetapan standarnya dari seperti yang dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1998, kemudian direvisi pada bulan Maret 2004. Yang selanjutnya, perusahaan Australia ini dengan aset tidak berwujud substansial dalam salah satu dari kategori ini melobi IASB, AASB, dan pemerintah federal dari IAS 38 yang mensyaratkan
bahwa dampak yang akan mereka miliki atau mereka punya adalah di laporan keuangan perusahaannya. ASB meminta agar perusahaan Australia diizinkan untuk meneruskan nilai aset tidak berwujud yang sudah ada sejak tahun 2005, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Namun IASB menolak permintaan mereka sehingga ASB ini tidak mampu bernegosiasi dengan IASB untuk mencapai hasil yang dianggap penting oleh beberapa perusahaan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan relatif dari AASB dan IASB ini beberapa kemampuan terbatas ASB untuk mempengaruhi IASB. Hal ini juga menggambarkan kebutuhan IASB untuk dilihat sebagai independen sebagai standar setter yang diperhitungkan. Kalau tadi ASB mungkin menerima, lalu si IASB ini menolak. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka dari peraturan untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini tentunya memiliki peraturan atau hal-hal apa saja yang telah diatur dalam standar akuntansi. Karena dapat diartikan bahwa kerangka laporan keuangan adalah kriteria untuk pelaporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi. Di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai sedikit informasi mengenai kerangka peraturan untuk laporan keuangan ini. Di sini ada beberapa bagian atau terdiri dari 4 hal, yaitu mengenai pengaturan hukum, pengaturan ekonomi, pengaturan politik, lalu ada peraturan sosial. Kerangka peraturan ini diperlukan karena adanya beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama ini, memastikan bahwa kebutuhan si pengguna laporan keuangan terpenuhi dengan setidaknya informasi atas dasar minimum. Lalu untuk yang kedua, untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan di arena ekonomi yang relevan dapat dibandingkan dan konsisten, mengingat pada pertumbuhan perusahaan multinasional dan investasi global, arena ini merupakan arena internasional yang semakin meningkat setiap tahun. Lalu untuk poin ketiga, yaitu mengenai meningkatkan kepercayaan pengguna dalam proses pelaporan keuangan, dan yang terakhir yaitu mengatur perilaku perusahaan dan direksi terhadap investor mereka. Untuk laporan keuangan ini kan terdiri dari 4 hal. Di sini izinkan saya langsung saja untuk memberikan contoh kasusnya yang menyangkut semua 4 hal ini. Yang pertama ada hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Kita ambil negara Inggris ya. Inggris memiliki otoritas pelaporan keuangan nasionalnya sendiri, Dewan Standar Akuntansi atau bagian dari Dewan Pelaporan Keuangan yang melaporkan standar pelaporan keuangan di Inggris. Bagian utama dari undang-undang yang mempengaruhi bisnis di Inggris adalah Companies Act pada tahun 2006. Namun ada banyak bagian lain dari Inggris. Uni Eropa dan bahkan Undang-Undang Amerika Serikat seperti Sarbanes-Oxley tadi mempengaruhi akuntabilitas di Inggris. Ada banyak sistem peraturan khusus industri yang mempengaruhi akuntansi di Inggris. Misalnya OJK yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik industri jasa keuangan. Akhirnya ada peraturan yang disediakan oleh Bursa Efek London untuk perusahaan yang sahamnya dikutip di pasar ini. Lalu next, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh ketua saya, yaitu Janet Priscilia Jadu. Kepada Janet dipersilakan. Yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah
kerangka peraturan dari laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam peraturan keuangan itu pasti ada sebuah kerangka laporan yang akan menjaga peraturan dari laporan keuangan itu. Di mana dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa banyak pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, seperti direktur perusahaan, eksekutif, manajer maupun auditor eksternal. Di mana aktivitas dari pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan di mana laporan keuangan ini berada. Nah, seperti kegiatan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam membuat kerangka laporan ini, itulah kita membutuhkan laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan ini terdapat 4 elemen-elemen penting yang akan kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada persyaratan hukum atau statutory requirement. Yang kedua ada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Yang ketiga ada auditor dan oversight atau auditor dan pengawasan. Dan yang keempat ada independent enforcement body atau badan penegak independen. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah persyaratan hukum atau statutory requirement. Nah, dalam persyaratan hukum ini pastinya memiliki peran sebagai suatu insentif sendiri bagi perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Nah, hal tersebut ini diatur dengan manfaat atau dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang sesuai dengan standar sehingga informasi yang diberikan atau disajikan ini dapat dipercaya dan dapat diberikan secara handal. Nah, dalam beberapa negara hukum mewajibkan direksi untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit supaya dengan demikian manajemen memiliki motivasi dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, di sisi lain, peraturan dari internal perusahaan ini juga mewajibkan untuk persyaratan dasar dalam penyajian laporan keuangan. Nah, kita mengenal laporan apa yang harus disiapkan dan bagaimana frekuensi penyiapan ataupun informasi apa saja yang harus kita sajikan dalam laporan keuangan ini sendiri. Nah, untuk persyaratan mengenai laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan bagi beberapa jurisdiksi standar tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga itu masuk dalam persyaratan hukum atau statutory requirement. Sehingga sebagai contoh kita dapat melihat perusahaan-perusahaan Uni Eropa atau EU yang terdaftar di bursa saham, di mana perusahaan itu wajib untuk mengikuti standar dari IASB dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, tapi di Indonesia sendiri penyajian laporan keuangan itu diatur sesuai dengan PSAK. Dan selanjutnya di sini ada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Nah, elemen penting dalam membuat kerangka peraturan penyajian laporan keuangan itu adalah tata kelola perusahaan. Nah, di mana tata kelola perusahaan ini memberikan suatu sistem atau struktur yang membagi hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mengarahkan kepada pencapaian perusahaan itu sendiri. Nah, dalam prakteknya, tata kelola perusahaan ini menyarankan direktur untuk mengambil tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan manajemen perusahaan. Nah, sebagai contoh adanya persyaratan untuk melakukan rapat dengan pemegang saham dan pengungkapan informasi-informasi penting mengenai perusahaan merupakan salah satu contoh dari tata kelola perusahaan yang tergolong paling dasar dan memiliki kekuatan hukum. Nah, yang selanjutnya ada auditor dan oversight atau auditor dan pengawasan.
Nah, untuk auditor dan pengawasan ini di beberapa negara atau di banyak negara, peranan dan fungsi yang dimiliki auditor itu penting dalam memberikan kepastian mengenai kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, oleh karenanya sangat umum untuk memberikan regulasi pada profesi auditor itu sendiri. Nah, bentuk regulasi yang paling dasar adalah membatasi profesi auditor hanya untuk orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tertentu dan pengalaman yang tertentu pula. Yang mana pengalaman itu pastinya sudah memiliki sertifikasi. Nah, untuk bentuk regulasi lainnya adalah dibutuhkannya badan profesional yang memiliki komitmen terhadap kode etik dari profesi auditor. Nah, beberapa bentuk dari regulasi tersebut dapat kita namakan sebagai self-imposed yang bersifat untuk memaksa diri sehingga auditor harus dengan wajib mengikuti aturan-aturan tersebut untuk mempertahankan kedudukannya dan juga melindungi hak-haknya sebagai akuntan. Di mana sebagai contoh dari self-regulation itu sendiri dibuat oleh sektor swasta untuk profesi akuntan yang merupakan salah satu bentuk dari pengawasan auditor. Yang selanjutnya independent dan independent assessment bodies, di mana untuk independent assessment bodies ini dia itu terdapat dari beberapa peraturan yang ada di dunia seperti di SEC, ASIC ataupun yang tercatat dalam IFRS atau dalam grup Uni Eropa. Nah, hal-hal ini akan saya lebih bahas lanjut di slide selanjutnya. Nah, untuk persyaratan hukum ini sendiri, untuk poin pertama tadi itu sebenarnya terdiri dari 4, di mana untuk persyaratan hukum yang sudah saya jelaskan bahwa itu terdiri setiap perusahaan pastinya memiliki hukum perusahaan dan mengikuti hukum pasar sekuritas. Kemudian mereka suatu perusahaan ini akan mengikuti standar akuntansi, di mana standar akuntansi ini memiliki kekuatan hukum sehingga dia berasal dari standar akuntansi yang spesifik. Sebagai contoh ya tadi yang Uni Eropa yang mengikuti standar IASB dan Indonesia yang mengikuti standar PSAK. Dan yang terakhir, persyaratan hukumnya adalah hukum perpajakan itu di negara itu. Nah, yang selanjutnya ada tata kelola perusahaan, di mana ini merupakan salah satu elemen penting dalam pembuatan kerangka penyajian laporan keuangan, yaitu tata kelola perusahaan. Di mana menurut Davis mengatakan bahwa struktur, proses, dan lembaga-lembaga di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan sumber daya kontrol di antara peserta merupakan tata kelola perusahaan, di mana terdapat badan-badan supranasional dan badan-badan nasional yang mengeluarkan rekomendasi dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat, tata kelola perusahaan tadi sempat saya bahas di poin sebelumnya, di mana bahwa tata kelola perusahaan ini dapat memberikan suatu sistem ataupun struktur yang membagi antara hak dan kewajiban yang ada di pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan itu sendiri. Dan dari persyaratan itu sendiri, contohnya kalau di perusahaan itu persyaratan untuk melakukan rapat dengan pemegang saham ataupun pengungkapan informasi mengenai perusahaan itu sendiri, di mana tata kelola perusahaan itu tergolong dasar dan memiliki kekuatan hukum. Poin selanjutnya ada
Ya, ada auditor dan pengawasan bahwa di banyak negara peranan dan fungsi dari auditor penting dalam menyediakan kepastian mengenai kualitas dari laporan keuangan itu dan sangat umum untuk memberikan regulasi pada seorang atau profesi auditor. Nah, di mana auditor biasa diatur dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi diri. Nah, di mana self-regulation atau regulasi diri ini merupakan contohnya adalah yang diamati secara luas itu, namun beberapa contoh kita bisa lihat di beberapa negara, di mana regulasi berawal dari tanggung jawab dari otoritas negara. Contohnya kita bisa lihat di Prancis dan Italia, di mana tanggung jawab seorang auditor merupakan tanggung jawab badan pelaksana independen masing-masing negara. Sehingga salah contohnya dalam kasus IMF dan organisasi pendahulunya itu ada Commission de Apposition de Bourse atau OCB, pembuat aturan bekerja berbarengan dengan Badan Perwakilan Profesi Auditor Company National des Commissaires as Comptes atau CNCC dalam proses pengawasan terhadap profesi auditor, di mana penempatan tanggung jawab pengawasan auditor berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan self-regulation ini menyediakan setidaknya dalam teori lebih banyak peraturan yang independen, dan peraturan yang berdasarkan undang-undang ini mampu merefleksikan perbedaan ekonomi dan politik dalam pendekatan pasar modal. Sedangkan untuk contoh dari self-regulation sendiri itu dibuat oleh dibuat oleh sektor swasta untuk profesi akuntan, merupakan salah satu bentuk awal dari self-regulation tadi. Di mana walaupun ini bersifat self-regulation, tapi dia juga bersifat self-imposed, sehingga dia memaksa diri itu untuk menjadi auditor yang setuju untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan itu. Nah, untuk penempatan yang selanjutnya, peraturan perundangan pada profesi auditor adalah konsisten dan dengan pendekatan yang lebih terpusat pada peraturan bisnis yang telah diamati contohnya tadi di Prancis dan di Italia. Nah, sebagaimana bentuk regulasi yang paling dasar itu adalah membatasi auditor hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman-pengalaman, dan dia juga memiliki pengalaman, namun pengalaman ini pastinya membutuhkan sertifikasi. Selanjutnya, Badan Penegak Independen, di mana Badan Penegak Independen ini ada dua. Yang pertama ada Badan Penegak Independen, itu diatur di EU atau European Union atau kita kenal dengan Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada regulator pasar sekuritas, itu ada SEC dan ada AASIC. Nah, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai SEC. Nah, dalam SEC ini sendiri merupakan badan regulasi pemerintah federal independen yang bertanggung jawab untuk melindungi investor dan menjaga fungsi pasar sekuritas secara adil dan tertib dan memfasilitasi pembentukan modal, di mana SEC ini dibentuk oleh Kongres di tahun 1934. Nah, SEC ini sendiri merupakan sebuah contoh nyata dari sebuah regulator pasar yang aktif, di mana terlibat dalam pengaturan standar akuntansi dan menyediakan saran serta memberikan atau mengambil tindakan hukum untuk perusahaan. Nah, Securities dan Exchange Commission atau yang disingkat SEC ini merupakan badan pengawas pemerintah yang berada di
Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur pasar sekuritas dan melindungi investor. Nah, umumnya perusahaan sekuritas yang ditawarkan dalam perdagangan antar negara bagian melalui surat ataupun internet harus didaftarkan di SEC terlebih dahulu sebelum dapat dijual kepada investor. Sehingga SEC sendiri dapat membawa tindakan perdata terhadap pelanggaran hukum dan juga dapat bekerja dengan Departemen Kehakiman dalam kasus-kasus kriminal. Sehingga dapat kita lihat bahwa fungsi utama dari SHC itu sendiri adalah untuk mengawasi organisasi dan individu di pasar sekuritas, termasuk bursa efek, perusahaan pialang, dealer, ataupun penasihat investasi. Nah, di mana melalui aturan itu, SEC dapat mendorong keterbukaan dan berbagi informasi terkait pasar, transaksi yang adil, dan perlindungan terhadap penipuan. Di mana hal ini dapat memberi investor akses ke laporan registrasi, laporan keuangan berkala, dan bentuk sekuritas lainnya menurut pengumpulan data elektronik. Yang selanjutnya di sini ada ASIC atau Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, di mana ASIC ini merupakan pengatur pasar dan layanan keuangan yang berada di Australia, di mana mereka memastikan bahwa pasar keuangan Australia itu adil dan transparan. ASIC ini merupakan badan pemerintah, di mana Badan Pemeriksa Persemakmuran Independen yang didirikan oleh Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia pada tahun 2001, di mana komisi ini mengatur perusahaan, pasar keuangan, organisasi jasa keuangan, dan profesional Australia yang menangani dan atau memberi nasihat tentang dana pensiun, investasi, pengambilan simpanan, dan kredit. Nah, di mana dengan adanya ASIC ini diharapkan dapat menjaga dan memfasilitasi serta meningkatkan kinerja sistem keuangan, mempromosikan partisipasi investor yang percaya diri dan terinformasi, mengelola dan menegakkan hukum secara efektif dan efisien, memproses dan menyimpan informasi secara efisien dan cepat, dan yang terakhir mempublikasikan informasi mengenai perusahaan dan badan lain pada waktu yang tepat. Nah, di mana ASIC ini mencantumkan hal-hal berikut sebagai kekuatan dalam mandatnya. Beberapa di antaranya yaitu mendaftarkan auditor dan likuidator, kemudian mendaftarkan perusahaan dan skema investasi yang dikelola, memberikan lisensi layanan keuangan Australia dan lisensi kredit Australia, memberikan keringanan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diadministrasikannya, dan kemudian mencari hukum perdata dari pengadilan, melarang orang-orang untuk terlibat dalam kegiatan kredit atau menyediakan layanan keuangan, dan dapat menghentikan produk keuangan di bawah dokumen pengungkapan yang rusak. Serta dia juga dapat membuat aturan yang bertujuan untuk memastikan integritas dari suatu pasar keuangan, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada struktur dari kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit, di mana untuk yang pertama ada pembentukan IAST di tahun 1973. Nah, IASC ini lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standard atau IAS, di mana kesepakatan pembentukan IASC ini terjadi pada Juni 1973. Nah, di Inggris dan diwakili oleh organisasi profesi akuntan di 9 negara. Nah, di mana IASC ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi untuk digunakan di seluruh dunia.
Adanya pula IASC ini sendiri mendapat banyak pujian dari berbagai negara karena penerapannya yang luas dan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan standar akuntansi. Nah, selanjutnya ada dukungan dari IOSCO untuk seperangkat standar inti, di mana IOSCO sendiri merupakan International Organization of Securities Commission, di mana IOSCO ini merupakan forum kerjasama dari Securities Regulatory Agency atau dunia yang paling penting saat ini, di mana organisasi ini dikenal sebagai International Standard Settler. Nah, kemudian di mana IOSCO ini dapat menjadi international standard setter untuk pasar sekuritas yang beranggotakan mencapai lebih dari 100 jurisdiksi dan akan terus bertumbuh, di mana IOSCO ini dilahirkan di sekitar tahun 1983 dan merupakan transformasi dari sebelumnya bernama American Regulation Association di tahun 1974. Nah, karena ditemukannya bahwa IASC ini tidak independen, maka dari itu di tahun 2001 IASC direstrukturisasi menjadi IASB, di mana walaupun tadi kan penggunaan dari IAS ini mulai meningkat dari tahun ke tahun, tapi kenyataannya IASC ini kan bukan merupakan lembaga independen. Karena tidak independen, makanya pada tahun 2001 IASC direstrukturisasi dan diubah menjadi International Accounting Standard Board atau IASB, di mana IASB ini sendiri merupakan badan atau lembaga independen yang berdasarkan struktur dari Financial Accounting Standard Board atau FASB yang dimiliki oleh Amerika Serikat, di mana terdapat 14 perwakilan daerah dan berlokasi di London. Nah, IASB ini bertanggung jawab untuk memperbarui peraturan IAS dan membuat International Financial Reporting Standard atau yang kita kenal dengan IFRS. Nah, kemudian pada tahun 2002, IEC memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005 di Uni Eropa, di mana peran penting dari IASB yang sangat krusial ini pada tahun 2002 yaitu European Commission atau EC memutuskan bahwa penggunaan dari IASB ini sebagai standar akuntansi dimulai pada tahun 2005, sehingga pada semua perusahaan yang berada di wilayah Uni Eropa harus mengadopsi IASB ini sendiri menjadi standar akuntansi mereka, di mana hal ini menjadi sebuah langkah fundamental dalam mempromosikan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Keputusan ini membuat kebingungan massal di negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan langkah-langkah yang strategis, seperti standar IASB sudah harus fix dan stabil peraturannya di tahun 1 Maret 2004. Nah, kemudian selanjutnya Australia kemudian mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard pada tanggal 1 Januari 2005. Nah, selanjutnya ini merupakan program konvergensi dari IASB dan FASB, di mana program konvergensi ini dimulai pada tahun 2002 melalui perjanjian Norwalk, di mana
FASB ini sendiri telah berdiri lama sejak 1973 dan digunakan sebagai standar akuntansi hampir di seluruh dunia dan telah mempertimbangkan penggunaan standar internasional IASB di Amerika Serikat, di mana beberapa perusahaan sudah mengungkapkan kesediaannya untuk menggunakan standar dari IASB, sehingga terjadilah konvergasi ini sendiri. Nah, dalam praktiknya pada tahun 2005, konvergasi IASB atau FASB sendiri sebagai satu perangkat peraturan yang stabil dan membutuhkan proses yang rumit. Hal ini karena IASB sangat ingin untuk menerapkan suatu standar yang stabil dan dapat digunakan oleh semua negara, di mana secara bersamaan mempertimbangkan sejauh mana standar tersebut dapat dipahami dan disesuaikan dengan US GAAP. Sehingga konvergasi ini merupakan suatu proses yang rumit. Nah, apa sih isi dari perjanjian Norwalk itu sendiri yang terjadi di 18 September 2002? Nah, perjanjian ini pada intinya mereka menghasilkan proyek-proyek jangka pendek untuk menghilangkan berbagai perbedaan antara GAAP dan IFRS. Kemudian menghilangkan perbedaan lain antara IFRS dan US GAAP yang masih pada 1 Januari 2005 dengan melakukan proyek-proyek usaha. Yang kedua, badan atau dewan lakukan bersama. Yang ketiga, melanjutkan proyek bersama yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, mendorong imperatif masing-masing badan atau dewan untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka, di mana sehingga dapat kita ambil bahwa tujuan dari konvergasi itu sendiri adalah untuk menghapus berbagai perbedaan individual antara GAAP Amerika dan standar internasional pelaporan keuangan yang tidak dalam lingkup proyek-proyek besar lainnya. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi sektor publik. Nah, standar akuntansi sektor publik ini sendiri masing-masing negara pastinya harus memutuskan sejauh mana standar IASB diikuti oleh entitas sektor publik. Nah, di mana IASB ini sendiri memang diperuntukkan untuk sektor swasta. Nah, untuk sektor publik ini diperlukan untuk pendekatan yang berbeda dikarenakan tujuan dan lembaga atau badan publik berbeda dengan tujuan perusahaan swasta yang mana yaitu untuk mendapatkan profit. Contohnya, untuk kasus di Indonesia itu di PSK 45 mengatur tentang organisasi nirlaba berdasarkan pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS, di mana dalam pencatatan dilakukan dengan basis akrual dengan mengacu kepada IFRS sepanjang ketentuan-ketentuan yang ada di IFRS dapat diaplikasikan pada sektor publik, sehingga di Indonesia menggunakan itu ya IPSAS untuk sektor publiknya. Selanjutnya untuk standar audit internasional. Nah, untuk penerapan standar auditing pertama yang tercatat itu di Amerika Serikat yang dilakukan oleh American Institute of Accountants pada 1939, di mana tujuannya adalah bertanggung jawab dalam mempertahankan standar etis dalam mendisiplinkan anggota yang tidak mengikuti standar akuntansi dan audit, di mana peraturan ini dianggap lemah karena adanya persyaratan hukum oleh para akuntan yang ingin bergabung di dalamnya. Sampai pada tahun 1960-an, akhirnya peraturan tersebut mulai dihidupkan kembali oleh The American Institute of CPA, walaupun bersifat sukarela. Nah, akhirnya namun terjadi sebuah skandal yang kita tahu sendiri, yaitu kasus Enron dan perusahaan lainnya yang terjadi di tahun 2000-an yang dianggap sebagai kegagalan dari pasar sektor publik, di mana dari kejadian inilah
terciptalah atau muncullah Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, di mana peninjauan audit perusahaan di Amerika Serikat dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Meskipun standar audit itu mulai diatur oleh pemerintah, standar tersebut hanya berfokus pada pembuatan kembali standar-standar lama untuk dimasukkan ke dalam undang-undang dan dibandingkan dengan perubahan revisi atau konten-konten yang di dalamnya. Sehingga dapat dikembangkan namanya menjadi International Standard on Auditing atau ESA oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASP. Nah, ini merupakan ringkasan dari chapter kita kali ini, yaitu kita meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktik dan regulasi dari pelaporan keuangan audit yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tadi. Dan yang kedua, kita di sini sudah mempelajari bagaimana sih kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan bagaimana struktur dari kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan standar audit yang ada. Nah, ini merupakan istilah dan konsep-konsep kata atau kata utama yang kita pelajari di chapter ketiga kali ini, di mana di situ dijelaskan mengenai pasar efisien yang pertama dijelaskan oleh teman saya, kemudian ada hubungan dari agensi-agensi, kemudian ada teori regulasi yang terdiri dari teori kepentingan publik atau kepentingan umum dan teori penangkapan peraturan atau capture teori. Nah, selanjutnya ada proses politik yang masuk di penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dan yang terakhir yang sudah saya jelaskan mengenai kerangka-kerangka peraturan yang ada, kemudian standar akuntansi dan standar audit di negara dan di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai teori yang ketiga tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.